Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Senang sekali jumpa bersama saya Khairul Fahmi untuk kesempatan kali ini tentunya di Berendo TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini. Hari Kamis 13 Juli 2023 dan kita hari ini akan membahas dengan tema seni olah vokal. Dan Institut TVRI Bengkulu telah hadir tentunya untuk dua orang narasumber yang akan kita ajak berbincang santai di kesempatan kali ini. Yang pertama itu ada coach vokal, bahasanya coach vokal ya kan? Atau pelatih vokal. Nah ada Intan Jako. Halo sehat? Sehat, Alhamdulillah ya kan. Cantik sekali hari ini, feminim sekali hari ini ya. Dipaksakan. Oh dipaksakan, ya wes. Nanti kita bahas feminim-feminimnya ya. Iya, oke. Oke, nah kalau gitu kita sapa juga untuk narasumber yang kedua. Itu ada Agung Prayugo ya. Agung Prayugo selaku vokalis. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, berbincang mengenai seni olah vokal ya kan untuk di Bengkulu ini sendiri Intan Jako. Ini untuk Intan Jako sendiri kalau nggak salah dengar-dengar itu punya studio seni olah vokal sendiri ya. Itu berdirinya sejak kapan sih? Boleh tahu dulu nggak sih? Saya open itu dari 2019. 2019. Iya. Sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai masih sekarang open, ya. Nantinya sampai ke depannya lagi. Amin, ya kan? amin. Nah, untuk mulai berani membuka satu satu tempat kayak gitu tuh apa sih yang mendasarinya seorang Intan Jako? Dasarnya saya buka ya dibilang sekolah musik gitu kan. Itu karena saya susah untuk belajar musik di Bengkulu. Oke. Wadahnya kurang ada. Wadah emang nggak ada sih. Bukan kurang ada lagi sih, emang nggak ada iya, sih. Iya, karena kan? saya mau mendalami dunia musik itu kan harus keluar kota dulu, waktu harus keluar dulu belajarnya gitu kan. Pas saya udah di luar, saya pikir wah di Bengkulu nggak ada. Ini anak-anak Bengkulu tuh harus punya wadah gitu loh. Ya, oke. Karena kan sebenarnya anak-anak Bengkulu tuh banyak yang berprestasi bagus bidang seninya, cuma ya tempat untuk mendalaminya kurang ada. Gitu. Oh gitu. Nah, Iya. kalau kita pengen ngebuka satu sekolah lah istilahnya ya kan. Iya. Nah, kita kan harus ada yang namanya pengalaman ataupun alumni mana gitu. Iya. Intan Jako sendiri alumni mana sih? Saya dulu pernah mengajar di Purwacara Music School. Gitu. Berapa lama kemarin di sana? Oh, sekitaran 2 tahunan. Tapi waktu itu saya pikir daripada di sana, saya seharusnya kontrak ke Bali waktu itu harus dipindahkan ke Bali, tapi saya nggak mau. Saya pikir wah di Bengkulu butuh gitu kan. Saya memutuskan untuk pulang. Oke, berarti masih terkaitan dengan Purwacaraka juga untuk di Iya. Bengkulu, yang di Enggak, Bengkulu? kalau di sini saya pribadi. Oh pribadi, pikir ada keterkaitan di sana enggak ya? Enggak Oke, ada. baik. Nah, kita beralih ke Agung dulu nih ya. Ini Agung ini merupakan salah satu murid dari Intan Jako atau gimana nih? Dulunya ya, Dulunya. dulu pernah sempat bukan gimana ya bang, saya sharing gitu kan, sharing. Tapi memang dia udah vokalis tuan muda juga. Oh, sekarang vokalis udah muda. gabung sebagai coach di IJP. Oh, jadi coach Iya, juga iya, sekarang benar. ya. Oke. Nah, gue boleh cerita deh untuk ketertarikannya di dunia vokal itu kenapa awal mulanya atau emang hobi, emang nyanyi atau seperti apa kenapa? Karena di sini kan terus sebagai vokalisnya kan. Vokalis itu kan punya range suara yang harus ada karakteristik ya kan. Benar gak sih kalau menurut Agung sendiri? Benar. Benar ya. Kalau saya ketertarikan untuk vokal ini udah dari kecil. Oh dari kecil. Udah dari kecil. Oh, dari bayi udah nangis-nangis itu udah termasuk vokal. Oh iya udah termasuk vokal. Soalnya kan termasuk udah ada nada. Oh iya Kalau benar. nangis kan, udah termasuk vokal. Gitu. Berarti dari lahir ya. Iya, kan? dari Nah, lahir. terus taunya punya bakat yang luar biasa itu ngasahnya gimana Agung sendiri? Belajar terus. Belajar terus ya. Terakhir kebetulan saya sharing-sharingnya ya. Terakhir guru saya itu Mbak Intan. Apa? Mbak Intan. Oh Mbak Intan sama Intan. sendiri, Ya, sharingnya gimana sama Intan tuh? Sharing seperti apa yang ngebuat Agung tuh punya pegangan vokal yang greget banget gitu. Intinya kalau sebagai vokalis ya, bukan teruntuk vokalis aja, semuanya itu harus explore sih. Harus apa?
explore. Explore, oke. Iya, harus explore yang banyak ya. Kita butuh teman-teman ngobrol yang banyak lah. Relasi yang banyak. Kalau menurut Agung nih, selaku vokalis latihan penting gak sih? Penting banget. Kenapa? malah. Karena di latihan kita kadang menemukan sesuatu yang baru Contohnya? di dalam latihan. Contohnya kita nggak bisa misalkan head voice, kita nggak bisa head voice nih. Kalau kita asal terus dan latihan terus, insya Allah bakal bisa head voice. Head voice ya, oke. Boleh jelaskan Ibu head voice itu apa? Jadi, Mau coach vokalnya langsung ya kan? Karena bahasa-bahasanya itu kurang lebih mengerti ya kan? Oke, jadi kan di vokal itu ada beberapa jenis unsur suara. Jadi dalam kita nyanyi itu, penyanyi ini dalam satu paragraf lirik itu ada 3 sampai 4 jenis suara sebenarnya. 3 sampai 4 jenis suara. Ya, Dan jadi itu harus dimiliki semua sama seorang harus penyanyi? bisa sebenarnya. Oh, sebenarnya harus bisa. Jadi dari 18 jenis itu kita harus mengetahui semua. Oke. Nah, salah satunya contoh tadi si Agung bilang ada head voice. Ya, Head voice itu suara kepala. Jadi resonansinya itu menarik ke area kepala. Oke. Jadi suara head voice itu seperti di ha. Itu udah termasuk head voice? Ya, biasanya kalau penyanyi rock gitu kan, itu penggunaannya lebih ke head voice. Nah, seperti itu. Oke. Jadi head voice dia. Makanya semua penyanyi harus bisa teknik itu. Oke. Sebenarnya itu adalah jenis suara dia. Jenis suaranya dia Oh, ya, oke. Jadi kan di 3 tuh disebutin apa lagi selain head voice? Ada, jadi jenis itu banyak banget. Ada chase juga, terus ada mixed voice juga, whistle voice juga, ada super heady, terus ada juga falsetto. Nah, yang sering salah penyebutan itu ada falsetto dan hate. Nah, Falsetto dan iya, hate, itu ya. salah. Dia tuh sebenarnya beda karakternya. Cuma hanya orang-orang tertentu yang bilang bahwa falsetto yang suara saya tadi, padahal bukan. Oh gitu, bedanya Seperti gimana? itu. Bedanya kalau misalnya kalau Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. jadi kalau falset itu dia sejenis ada husky-nya. Husky itu ada seperti membuang nafas. Itu head voice. Itu falset. Oh, falset, Tapi oke. kalau hate, dia lebih jelas. Oke. Begitu. Tapi kalau head voice itu bisa mampu mencapai 8 oktav dia. Tapi kalau falset terbatas karena dia ada jenis husky-nya di situ. Oh gitu. Dan Begitu. penyanyi harus tahu atau harus punya gitu loh. Harus tahu semua penyanyi itu ada, tapi mereka kurang mengasah biasanya seperti itu. Oke. Harus ada, apalagi kalau misalkan suka nyanyi lagu ballad nih, kayak jenis-jenis lagu Bunga Citra Lestari atau Agnes yang ballad itu harus bisa falset dan hate. Kalau nggak bisa falset berarti Itu bakal lucu. nggak dapet feel-nya lagu itu ya? Iya, kurang dapat feel-nya kalau nggak ada itu tadi. Karena secara simpelnya nyanyi lagu ballad itu kan harus kalau dibilang dynamicnya harus memang ketat banget gitu kan. Karena kalau nyanyinya nggak ada penggunaan hate atau falset itu dia flat. Dengan itu kurang enak gitu. Oh gitu. Rata-rata penyanyi punya falsetto nggak sih kalau menurut Intan? Yang Nggak. untuk di Bengkulu sendiri? Mungkin ada. Mungkin ada, cuma ada beberapa yang salah penggunaan aja Oh, salah sebenarnya. penggunaan. Karena falset itu lebih sulit daripada dengan hate. Oh lebih sulit. Iya. Paling sulit. Paling sulit. Gitu. Oke. Baik, kalau gitu sebelum kita minta contohin sama vokalisnya langsung ya kan, biar nanti biar nanti dinilai sama coach vokalnya langsung, kita bakal jeda iklan dulu. Ayo tetap bersama kami pemirsa di Berindo TVRI Bengkulu.